Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Setiap butir Pancasila mengandung pedoman-pedoman yang dapat dijadikan sebagai landasan oleh warga Indonesia untuk bertindak. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan suatu pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau pedoman kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik dalam diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kita ada tugas kan yang Pancasila itu, tapi kita kan semua harus selesai. Jadi kita harus sepakat dulu. Pancasila itu selesai, jadi kita harus sepakat. Tapi langsung Kita bilang kamu sama masih doa. iya betul itu. Kak, itu orang itu. Nanti kak bilang ke sana, oke? Iya betul. Kalian dua, pasti kalian udah siap kan tugas pendidikan Pancasila itu? Iya kenapa? Gimana? Kami sama yang di dalam udah sepakat untuk tidak mengumpul tugas itu ya kan, Des? Iya betul. Jadi kalian dua juga diem aja, jangan kalian bilang sama ibu itu kalau kalian udah siap tugas. Iya, kami tahu nggak kalian udah siap. Kami tahu kalian dua anak rajin, tapi sepakatlah sama kawan kelas, jangan bilang. Ngerti kalian kan? Padahal kami udah capek-capek loh ngerjainnya. Masa kalian sepakati ke aplikasi ya? Ya namanya voting, banyak yang bilang jangan ngumpul. Kalian pula yang dua bilang mau ngumpul. Gimana Prim? Ya udah, gitu aja. Padahal kita udah capek kan? Ya udah, mari kita biar jalan dulu. Tahu kan? Kumpul aja sih. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Selamat pagi hari ini. Baik. Baik. Kita masuk di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita ada PR nggak? Ada. Tapi kemarin kan sebelum sekolah ada kasih tugas mengenai hukum syariah mengatur pelanggaran gitu di kampus. Jadi tugas itu dikumpul hari ini. Loh, kok teman-teman yang lain bilang nggak ada? Coba saya tengok tugasnya April. Nggak ada kan? Nggak ada. Apa sih? Ada tugas Loh iya, saya baru ingat ini kasih kemarin. Yang lain mana tugasnya? Kok cuma April dan Siti yang ngumpul? Nggak ada. Nggak ada Bu, memang nggak ada tugas Bu, makanya kami yang ngerjain. Iya. Oh ya, ini ada betul-betul tugasnya. Yang lain bagaimana ini? Saya kasih hukuman saja ya? Sudah. Karena kalian tidak mengerjakan tugas, nanti datang ke ruangan saya, nanti saya kasih konsekuensinya di sana. Udah, selesai. Kita mulai pembelajaran kita ya, anak-anak. Buka halaman 34. Nah, di situ kan ada 5 soal. Kerjain ya. Ibu ada urusan sebentar keluar. Jangan ribut. Untuk April catat nama teman-teman yang ikut ya. Baik. Oke. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa yang kau tuh? Kau dengar dulu aku. Tadi kita udah sepakat nggak ngumpul tugas kan? Kenapa kau kumpul tugasnya? Aku kan udah ngerjain juga. Masa aku nggak ngumpul? Ya, terus kenapa tadi kau bilang iya? Iya nggak kumpul. Pas kita udah sepakat tadi, kenapa kau bilang iya? Ada April, jangan kau saya tanya orangnya. Udah, nggak usah bela dia. Jadi kita sepakat ya, kalian dua sama aja kalian dua. Iya. Terus kali kalian dua memang. Iya. Ambis sekali. Kalau kita
ajaran itu dulu sebagai sih. Iya siapa ya? Aku, Desi sama Yolanda pas pulang, kalian berdua pas buang sampah. Pas pikir nanti. Oh boleh. Iya. Oke, Double kill. Boleh sih. Boleh. Boleh kan? Karena kita kan setuju. Tadi kan dia kan kita udah Iya. mereka kan. Kenapa jadi mereka? Manusia kayak mereka harus dikasih pelajaran. Iya sih betul. Bisa aja. Oke. Boleh ya? Nanti oke. Kita masuk aja. Jangan lupa ya. Oke. Makan itu sampah. Karena itu sampah. Kenapa nggak kalian letak? Nah, kalian lah tugas itu cocok untuk orang sampah kayak kalian. Untuk kalian. Sampah. Cocok di sini. Iya, lah di situ kan ada tong kalian bersihkan apa sih itu? Kalian kan pikir tadi. Bersihnya bersihin lah. Apa gunanya kalian? Makan pakai sampah cocok nih. Bersih. Dan sampai ada sampah. Kalian kenapa ini? Udah. Apa ini? Apa yang terjadi? Kok kalian nggak kalian bersihkan tiba-tiba dia ngomong gitu? Kalian kenapa? Ya kan kalian nggak tahu urusannya. Jangan ikut campur. Kalian nggak tahu apa-apa. Orang itu. Iya, kalian nggak tahu apa-apa. Kalian nanti pas tahu sama guru ya. Kalian ngapain sama dia? Ini dia sampahnya. Kami ambil batu-batunya itu tiba-tiba lemparnya. Itu kan ada tong sampah. Dari tengoknya matanya. Udah. Nanti kita kasih tahu sama guru ya. Jangan bersihkan aja itu. Kenapa kau bilang sama ibu anak tugas? Kan kita udah sepakat kalau tugas sudah dikumpul. Pokoknya udah selesai. Tahu kami kalau udah selesai, tapi kan kita tidak sepakat kan pertama masuk kalau tugas nggak dikumpul. Makanya jangan bocorkan mulutmu. Jangan caper sama guru. Iya, kami tahu kau ambis, tapi jangan kayak gitu. Kalau kau nggak mau dibuat kayak gini, jangan kau gitu kali, ngerti? Cabut. Bullying adalah segala bentuk yang merupakan penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa. Bullying sudah menjadi tren di masyarakat, khususnya di kalangan anak sekolah. Hal ini tidak hanya terjadi di seluruh Indonesia saja, namun bullying merupakan masalah serius di seluruh dunia. Meskipun permasalahan ini telah diterima sebagai permasalahan yang harus diatasi, masih banyak orang yang belum mengetahui cukup banyak tentang penindasan dan dampak terhadap individu dan masyarakat. Tentu saja, perilaku bullying merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, khususnya terutama kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying merupakan pelanggaran HAM yang tidak menghormati kemanusiaan ataupun korban. Dalam sila kedua Pancasila, penghormatan terhadap kemanusiaan berarti mengakui nilai-nilai hakiki setiap individu, termasuk hak untuk hidup bermartabat dan tidak mendapat perlakuan yang merendahkan martabat. Dalam konteks perundungan menghormati kemanusiaan berarti tidak membiarkan perilaku tersebut dan menjaga martabat serta integrasi setiap individu. Sila kedua Pancasila juga menekankan bahwa pentingnya penghormatan terhadap kemanusiaan. Menghormati kemanusiaan berarti kita mengakui nilai untuk setiap individu apapun perbedaannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagrafis SWOT tentang bullying. Yang pertama pada faktor manusia, di mana kurangnya empati pada pelaku bullying dapat menyebabkan mereka tidak memahami kondisi korban. Yang dimana ini karena pelaku bullying sering memiliki masalah dengan perilaku prososial, hiperaktif, dan menyimpang. Pelaku bullying melakukan bullying juga dikarenakan memiliki kemampuan empati yang rendah. Ketidakmampuan pelaku untuk berempati menyebabkan mereka kurang mampu untuk melihat dari sudut pandang orang lain, mengenali perasaan orang lain, dan menyesuaikan kepeduliannya dengan tepat. Kurangnya empati dari pelaku menyebabkan pelaku kurang memahami kondisi korban, tidak peduli dengan korban, dan cenderung melakukan tindakan kekerasan kepada orang atau korban. Yang kedua adalah rendah
adanya kontrol diri dapat berkontribusi terhadap perilaku bullying. Kontrol diri yang rendah berarti seseorang tidak mampu mengarahkan dan mengatur perilaku, serta tidak mampu memilih tindakan yang tepat. Individu yang mempunyai kontrol diri yang rendah memicu untuk melakukan tindakan bullying. Individu dengan kontrol diri yang rendah, mereka akan mudah terpancing emosi dan mudah frustasi, yang mana hal tersebut memicu seseorang untuk berperilaku menyimpang yang dapat menimbulkan bahaya pada diri maupun orang lain. Begitupun sebaliknya, individu yang mempunyai kontrol diri yang tinggi akan mampu menjaga sikap, menjaga emosi, dan tidak terburu-buru dalam bertindak. Rasa iri dan dengki bisa menjadi penyebab seseorang melakukan bullying. Iri hati dan dengki bisa membuat seseorang merasa rendah diri, kosong atau tidak layak, untuk menutup kesenjangan antara apa yang dimiliki orang lain dan apa yang mereka inginkan. Pelaku bullying akan mengorbankan orang lain untuk meningkatkan harga diri. Selanjutnya, faktor lingkungan. Yang pertama itu kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan dari keluarga dapat berdampak pada masalah psikologis seperti rendahnya kepercayaan diri, kesulitan mengelola emosi, dan depresi. Yang kedua, pengaruh negatif dari teman. Teman yang sering meremehkan atau mengkritikmu secara tidak konstruktif, teman yang mencoba mengendalikan atau memanipulasi tindakan dan keputusanmu, teman yang tidak jujur atau hanya berpura-pura peduli, menyebarkan gosip, teman yang sering menyebarkan rumor atau gosip tentangmu. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Bila anak kurang perhatian dari orang tuanya, tidak menutup kemungkinan hubungan antara anak dan orang tuanya dapat menjadi renggang. Hubungan yang renggang antara anak dan orang tua dapat mengakibatkan anak sulit untuk mencari tempat mencurahkan isi hatinya atau menceritakan kejadian yang dialaminya sehari-hari. Adapun alat yang sering digunakan dalam kasus pembulian yaitu teknologi dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Dengan anak-anak semakin banyak menggunakan perangkat digital dan platform media sosial untuk berkomunikasi, belajar, dan menghibur diri. Namun, penggunaan teknologi dan media sosial oleh anak-anak menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan dan kesejahteraan mereka. Anak-anak dapat menjadi kecanduan teknologi dan media sosial yang menyebabkan konsekuensi negatif bagi penurunan prestasi akademis mereka, isolasi sosial, dan kurangnya tidur bagi anak-anak. Anak-anak mungkin terpapar konten yang tidak pantas seperti kekerasan, pornografi, dan ujar kebencian di platform media sosial dan perangkat digital lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam kasus bullying yaitu dengan mematuhi peraturan, anak tidak hanya belajar tentang pentingnya keteraturan, tetapi juga tentang kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan orang lain. Selain itu, disiplin yang diterapkan di sekolah dapat membantu anak dalam mengembangkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Program edukasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada masyarakat. Program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan cara seperti media sosial, tatap muka, diskusi, studi kasus, dan workshop, yang dimana anak-anak dapat dibimbing untuk mengikutinya. Guru ikut campur tangan atau ikut campur dalam suatu urusan, perselisihan, atau perkara. Intervensi dapat dilakukan oleh individu atau golongan. Intervensi dapat memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu membantu menyelesaikan masalah pihak lain, mendapatkan keuntungan dari masalah orang lain, membuat keadaan menjadi lebih baik. Adapun materi penyebab terjadinya bullying di kehidupan kita, yang pertama adanya konten berbahaya, di mana ini merujuk pada materi yang berbahaya seperti pornografi ataupun spam, yang dimana yang dihosting pada suatu platform baik dengan menerobos kebijakan keamanan, yang menyebabkan anak yang belum cukup umur dapat mengaksesnya karena rasa keingintahuan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua ada kurangnya edukasi. Kurangnya edukasi tentang merawat, menjaga, mendidik agar memiliki karakter dan moral yang baik terhadap anak sebagai penerus bangsa akan berpengaruh sekali terhadap perilaku perkembangan anak yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi anak. Penyuluh hukum merupakan penyelamat generasi muda. Sebagai pengganti pemimpin yang baik yang akan datang, maka dari sekarang anak-anak harus dididik dan menjadi anak-anak yang memiliki karakter dan moral yang baik, sehingga dengan kebenaran dan mendidik mampu menjadikan orang yang mampu bergerak dan menggerakkan orang lain dan bermanfaat untuk dirinya dan bangsa. Adapun pengukuran atau pembelajaran yang dapat diberikan kepada pelaku, yang pertama, evaluasi dan pemantauan. Evaluasi dan pemantauan terhadap korban bullying dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama,
memastikan efektivitas kebijakan anti-bullying melalui pemantauan dan evaluasi rutin. Yang kedua, memperbaiki kebijakan anti-bullying jika diperlukan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa, guru, dan orang tua agar hak-hak korban diakui dan dihormati. Yang keempat, memperluas pelatihan untuk guru dan staf yang menjaga di sekolah atau di lingkungan kampus. Yang kelima, menguatkan program kemanusiaan di tingkat sekolah. Lalu selanjutnya ada sistem pelaporan. Untuk kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, korban dapat melakukan pengaduan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Korban dapat melaporkan kasus bullying ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT polisi pada daerah setempat. Dalam konteks perundungan, menghargai kemanusiaan berarti tidak memandang rendah atau meremehkan orang lain karena perbedaan yang ada, seperti ciri fisik, agama, suku, orientasi seksual, atau perbedaan kemampuan. Menghormati kemanusiaan juga berarti memperlakukan orang lain dengan empati, toleransi, dan pengertian. Dan dalam sila kedua, Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial yang berdasarkan kemanusiaan. Dalam konteks perundungan, keadilan sosial berarti semua individu mempunyai hak yang sama untuk hidup bebas dari rasa takut, kekerasan, dan intimidasi. Penindasan merendahkan martabat, hak dan kesejahteraan korban, serta melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, berdasarkan sila kedua Pancasila, alasan terjadinya perundungan memerlukan perlindungan terhadap korban, perundungan, dan penyelenggaraan peradilan. Menghargai dan menghormati kemanusiaan dalam konteks penindasan juga mencakup penciptaan lingkungan yang mendorong perkembangan pribadi dan sosial setiap individu. Penindasan dapat merusak kesehatan mental, harga diri, dan kemampuan korban untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Dilihat dari sila kedua Pancasila, dasar pemikiran terjadinya perundungan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, setiap individu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Bullying dalam bentuk pelecehan fisik maupun cyberbullying merupakan salah satu bentuk tindakan yang merugikan, berlaku tidak hormat terhadap hak asasi manusia orang-orang yang terlibat. Konsekuensi dari penindasan termasuk stres, depresi, kecemasan, dan bahkan rendahnya kesadaran diri. Dalam konteks sila kedua Pancasila, perundungan merupakan pelanggaran terhadap prinsip martabat dan penghormatan terhadap seseorang karena tidak menghormati hak individu untuk hidup tanpa perlakuan yang merugikan. Selain itu, perundungan juga dapat berdampak pada lingkungan belajar dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan yang tidak aman dan ketidakadilan yang diungkapkan melalui penindasan dapat merusak moral dan etika sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penindasan tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada seluruh komunitas, termasuk pendidik dan orang tua yang mungkin merasa tidak aman atau tidak mampu melindungi anggota komunitasnya. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan tindakan untuk mencegah dan memerangi pelecehan. Hal ini mencakup pendidikan dan kesadaran tentang pelecehan, penegakan hukum yang lebih kuat, dan dukungan bagi korban pelecehan. Dengan demikian, masyarakat dapat turun serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu menghargai dan menghormati pribadi manusia. Dalam perspektif Pancasila, perundungan dilihat dari sila yang kedua, yaitu asas kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan adalah prinsip pertama dan mencakup 3 prinsip utama: prinsip kemanusiaan, prinsip kekeluargaan, dan prinsip nasional. Hakikat penindasan adalah kekerasan yang tidak memperluas kemanusiaan. Kewajiban humanis hendaknya dicapai melalui ketiga keutamaan utama tersebut yang di atas. Namun penindasan tidak hanya melanggar moralitas manusia, namun juga moralitas keluarga dan bangsa. Penindasan dapat menyebabkan kebingungan, kebohongan, dan kesulitan dalam keuangan. Dari sudut pandang prinsip kekeluargaan, intimidasi dapat menghancurkan hubungan keluarga dan sosial. Kekerasan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kesejahteraan sosial yang menjadi landasan moralitas dalam keluarga. Dari sudut pandang prinsip-prinsip negara, intimidasi negara, kesejahteraan yaitu keadilan dan ketertiban. Bullying sebagai fenomena yang merugikan yang bertentangan dengan hak asasi manusia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari masyarakat setempat yang mendasari perilaku dan sikap masyarakat. Sila kedua Pancasila yaitu menghormati dan menghormati orang lain merupakan dasar untuk mengatasi masalah.
Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab bullying, yakni yang pertama itu ada keluarga, di mana bullying seringkali disebabkan oleh faktor keluarga, misalnya orang tua sering memberikan hukuman yang berlebihan kepada anak, orang tua yang agresif terhadap anak, dan adanya permusuhan dalam keluarga. Dari sinilah bullying berasal karena anak mempelajari dan mengamati perilaku dan konflik dalam keluarga. Di sana anak akan meniru dan melakukannya kepada teman-teman. Selanjutnya, ada pun faktor yang kedua yaitu dari sekolah, di mana saat ini penindasan adalah hal biasa di sekolah. Hasilnya, anak yang bersalah melakukan bullying menjadi lebih kuat untuk menindas anak lain. Bullying di sekolah kini menjadi meningkat pesat di lingkungan sekolah dan seringkali menimbulkan konsekuensi bagi siswa, seperti pemberian hukuman yang tidak konstruktif, yang tidak meningkatkan rasa hormat dan penghargaan terhadap siswa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sekolah juga berpengaruh terhadap perilaku bullying pada siswanya, di mana sekolah hendaknya menjadi tempat yang aman bagi siswa dan juga tempat yang menyenangkan bagi siswa yang dapat menimbulkan semangat siswa untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi seluruh siswa secara akademik, sosial, maupun emosional. Yang selanjutnya ada kondisi lingkungan dan sosial. Kondisi lingkungan dan sosial juga menjadi salah satu penyebab terjadinya bullying. Kemiskinan merupakan salah satu faktor sosial lingkungan yang dapat menyebabkan perundungan atau penindasan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak mengherankan jika intimidasi pada siswa meningkatkan umum terjadi di sekolah. Dan yang selanjutnya ada acara televisi dan surat kabar cetak. Televisi dan media cetak juga menjadi penyebab terjadinya perilaku bullying karena di televisi dan media cetak membentuk pola bullying terhadap program acaranya. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 56,9% anak meniru adegan film yang mereka tonton dan biasanya meniru gerakan orang tuanya atau 64% dan kata-kata 43%. Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perubahannya, bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, bullying fisik maupun verbal diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, jika larangan di atas dilanggar, pelaku biasanya dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat 1, 2, dan 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kemudian, orang yang melanggar pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 400 juta. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pada pasal 315 KUHP dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, atau pidana denda paling banyak 4,5 juta. Kita mulai pelajaran kita itu pendidikan Pancasila. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita coba menurut agama dan
sini saya akan memaparkan bagaimana solusi dalam menghadapi bullying. Yang pertama, dalam mengatasi atau menghadapi kasus bullying, kita dapat memberikan pendidikan dan kesadaran, di mana meningkatkan kesadaran di sekolah dan komunitas tentang dampak bullying melalui program pendidikan, seminar, dan kampanye anti-bullying. Mengajarkan keterampilan sosial dan empati sejak dini kepada anak-anak, sehingga mereka lebih mampu untuk menghargai perbedaan dan mengenali konflik secara positif. Yang kedua, kebijakan anti-bullying. Sekolah dan instansi harus memiliki kebijakan tegas terkait bullying, termasuk mekanisme pelaporan yang aman dan tindakan disiplin yang jelas. Pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten untuk memastikan lingkungan yang aman bagi semua siswa. Yang ketiga, pelatihan untuk guru dan orang tua. Guru dan orang tua perlu dibekali pelatihan untuk mengenali tanda-tanda bullying serta cara menanganinya dengan tepat. Orang tua juga harus diajarkan untuk mendukung anak-anak mereka yang menjadi korban bullying dan mengajarkan nilai-nilai empati dan tanggung jawab. Yang keempat, pendekatan restoratif. Menggunakan pendekatan pemulihan di mana pelaku bullying diminta untuk menyadari dampak perilaku mereka dan berupaya memperbaiki hubungan dengan korban. Program mediasi antara pelaku dengan korban dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. 5. Dukungan psikologi. Memberikan layanan konseling atau terapi kepada korban bullying untuk mengatasi trauma yang mungkin dialaminya. Program intervensi untuk pelaku bullying juga penting untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah pengulangan. Yang keenam, peningkatan pengawasan. Menambah pengawasan di kawasan area yang rawan bullying seperti kamar mandi, kantin, dan halaman sekolah. Menggunakan teknologi seperti kamera pengawas atau aplikasi pelaporan anonim untuk membantu mendeteksi dan mencegah tindakan bullying. Yang ketujuh, mendorong budaya inklusif, di mana menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif, di mana perbedaan dihargai dan setiap siswa merasa diterima. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang memperkuat persahabatan, kerjasama, dan saling menghormati. Dengan kombinasi solusi ini, sehingga bullying dapat lebih efektif dicegah dan ditangani, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan damai. Baik, selanjutnya ada kesimpulan di mana Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melaksanakan setiap pengamalan di setiap butir Pancasila. Terkait dengan perundungan, pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi solusinya. Sebab pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air, dan siap berfungsi serta hidup secara bertanggung jawab dalam masyarakat dan kehidupan masa depan sesuai Pancasila dan Undang-Undang 1945, memberikan penjelasan etimologis mengenai makna kewarganegaraan. Pendidikan adalah upaya dan proses mengembangkan segala hal yang mempengaruhi kewarganegaraan, hukum, dan politik. Dalam konteks ini, penting untuk dipertimbangkan tindakan untuk mencegah dan memerangi. Hal ini mencakup pendidikan dan kesadaran, penegasan hukum yang lebih kuat, dan dukungan bagi korban. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu menghargai dan menghormati pribadi manusia.